Halo lagi, selamat datang kembali. Halo. Oke, kali ini kita mau ngupas tuntas satu topik yang lagi hangat banget. Dan sering bikin kita beda pendapat gitu. Imigrasi. Imigrasi ya, selalu relevan. Betul. Kita bakal gali dari bab 9 buku 21 Lessons for the 21st Century karya Yuval Noah Harari. Nah, bab ini khusus ngebahas perdebatan soal imigrasi dan kaitannya sama budaya. Menarik. Harari kan biasanya punya sudut pandang yang unik ya. Iya, jadi misi kita sekarang ini kita bedah argumen-argumen kunci dalam perdebatan ini. Kita lihat dari berbagai sisi seperti yang Harari sajikan di bukunya. Dan yang penting, tanpa memihak sama sekali ya. Setuju, objektif aja. Kita coba pahami inti masalahnya soal hak, kewajiban, terus gimana soal nyatuin budaya itu. Oke, siap. Langsung aja kita mulai diskusinya. Siap. Nah, di buku ini, Harari itu kayak memetakan gimana perdebatan imigrasi ini seringkali pecah jadi dua kubu utama. Gini inti argumennya. Oke. Pertama, ada yang bilang kalau imigrasi itu semacam hak istimewa. Jadi bukan hak mutlak gitu. Hak istimewa ya, maksudnya? Maksudnya, negara kayak Swedia, ini contoh di buku, itu punya hak penuh buat nolak imigran. Misalnya dari Suriah. Kalaupun mereka diterima, itu lebih karena ya kebaikan hati negara itu, bukan kewajiban. Oke. Jadi negara berdaulat penuh atas batas wilayahnya. Kalau mau terima silahkan, kalau enggak ya hak mereka. Tepat. Dan konsekuensinya, imigran yang diterima itu diharapkan ya istilahnya nurutlah sama nilai-nilai negara barunya. Harus berasimilasi. Paham. Itu satu sisi. Terus sisi lainnya gimana? Nah, sisi lainnya ini kebalikannya. Ada pandangan kalau imigrasi itu hak asasi manusia. Fundamental. Hak asasi ya. Jadi ini ngelihatnya dari kacamata kemanusiaan universal gitu. Betul. Pendukung pandangan ini ngerasa negara tuan rumah itu punya kewajiban moral buat nerima imigran, terutama pengungsi ya. Dan kalau nolak, itu sama aja melanggar hak asasi mereka. Wah, ini jelas beda banget ya pendekatannya. Satu fokus ke kedaulatan negara, satu lagi ke hak individu universal. Nah, iya kan? Ini dia titik sengitnya. Berarti ada benturan yang fundamental di sini ya. Antara kedaulatan negara sama prinsip hak asasi manusia universal itu tadi. Tepat sekali. Yang menarik di sini itu gimana dua posisi ini benar-benar mencerminkan ketegangan dasar itu. Ini bukan cuma soal bikin aturan atau kebijakan imigrasi aja, tapi lebih dalam lagi. Lebih dalam gimana tuh? Ini soal prinsip dasar, siapa sih yang sebetulnya berhak ada di mana? Dan sejauh mana sebuah komunitas, dalam hal ini negara, punya kewajiban sama orang luar. Apalagi di dunia yang makin terhubung kayak sekarang. Oke, paham. Jadi ini menyangkut definisi kita soal batas dan tanggung jawab ya? Betul. Oke. Ini ngebawa kita ke lapisan berikutnya yang, wah makin rumit kayaknya. Soal integrasi. Iya. Integrasi. Selalu jadi isu panas. Kalau imigran udah diterima nih, seberapa jauh sih mereka harus nyesuaikan diri? Di sini perdebatan makin panas kan? Banget. Kelompok yang katakanlah kurang setuju sama imigrasi atau anti-imigrasi biasanya pasang standar tinggi. Standar tinggi gimana maksudnya? Mereka bilang, imigran itu harus benar-benar mengadopsi nilai-nilai inti masyarakat tuan rumah. Misalnya, kalau konteksnya Eropa ya nilai-nilai liberal Eropa. Contohnya kayak toleransi, kebebasan individu. Iya, toleransi, kebebasan, mungkin juga kesetaraan gender, atau sekularisme, pemisahan urusan agama dan negara. Baru kalau udah gitu, mereka bisa dianggap pas atau diterima sepenuhnya. Oke, jadi harus lebur gitu ya? Tapi kan kelompok yang pro-imigrasi ngelihatnya beda dong. Jelas beda. Mereka justru menekankan, Eropa sendiri aja budayanya udah macem-macem banget dari sananya. Nggak homogen. Iya juga sih. Jadi menurut mereka, nuntut imigran buat jadi seragam Eropa itu ya nggak realistis. Malah kata mereka, nilai inti Eropa itu justru ya toleransi dan kebebasan itu sendiri. Artinya, ya harusnya kasih ruang buat imigran jaga tradisi mereka. Selama tradisi itu nggak ganggu orang lain atau yang penting nggak melanggar hak-hak dasar manusia lainnya. jadi ada ruang untuk keberagaman budaya gitu ya selama dalam batas tertentu? Betul. Nah, ini nyambung ke pertanyaan penting berikutnya. Gimana sih nilai inti kayak toleransi itu ditafsirkan? Buku ini nunjukin hal yang menarik. Apa tuh? Gimana kedua pihak,
pro dan kontra imigrasi bisa pakai argumen liberal yang sama, yaitu toleransi, buat dukung posisi mereka yang berseberangan. Wah, gimana caranya tuh? Ya, satu sisi lihat toleransi sebagai alasan untuk menerima perbedaan budaya yang dibawa imigran, tapi sisi lain, mereka pakai toleransi sebagai nilai yang harus diadopsi oleh pendatang. Kadang sampai ke titik di mana pendatang dianggap harus ninggalin tradisi lama mereka yang dianggap nggak toleran menurut standar tuan rumah. Wah, jadi nilai yang sama bisa dipakai buat justifikasi dua arah yang beda banget ya. Kompleks juga. Kompleks banget. Ini juga nyerempet ke isu sensitif lain yang Harari singgung kan ya. Soal anggapan apakah ada budaya yang lebih baik dari yang lain atau lebih cocok gitu sama masyarakat tuan rumah. Iya, buku ini menyinggung itu. Dan ini argumen yang sering kali muncul dari sisi yang lebih skeptis terhadap imigrasi kan. Betul. Argumen semacam ini, Harari ingatkan, seringkali beresiko terjebak dalam bias, di mana kelompok mayoritas menilai kelompok minoritas pakai kacamata dan standar mereka sendiri. Ada resiko ke arah rasiswa atau superioritas budaya terselubung. Jadi mesti hati-hati ya dengan klaim kayak gitu. Harus. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi, ini semua bagian dari dilema identitas di era globalisasi sebetulnya. Gimana caranya masyarakat bisa tetap solid, punya nilai bersama, tapi di saat yang sama juga terbuka sama keberagaman yang datang dari luar. Di mana batasnya? Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa yang bisa kita petik dari perdebatan kompleks ini buat Anda, para pendengar kami? Jelas banget ya kalau isu imigrasi ini rumit banget. Nggak ada jawaban gampang hitam putih. Sama sekali nggak ada. Ini menyangkut pertanyaan fundamental soal hak individu versus hak kelompok, terus kewajiban moral versus kedaulatan negara, dan cara kita memaknai identitas dan budaya di dunia yang terus bergerak ini. Betul. Dan mungkin sebagai penutup, ada satu hal lagi yang menarik buat kita renungkan. Apa tuh? Di bagian lain buku ini, Harari kan ngebahas tantangan-tantangan global yang dahsyat ya. Kayak perubahan iklim, terus disrupsi teknologi AI, dan sebagainya gitu. Iya, yang butuh kerjasama global kan itu. Banget. Ini semua jelas butuh kerjasama internasional skala besar, lintas negara, lintas budaya. Nah, pertanyaannya, gimana perdebatan sengit soal imigrasi ini yang seringkali jadi sangat nasionalistis dan fokus ke benturan budaya? Gimana ini mempengaruhi kemampuan kita semua sebagai umat manusia buat bersatu hadapi ancaman bersama yang eksistensial itu? Wah, itu pertanyaan dalam banget ya. Jangan-jangan fokus kita ke perbedaan-perbedaan lokal atau nasional ini bikin kita lupa sama tantangan global yang sebetulnya menyatukan nasib kita semua. Ini mungkin pertanyaan buat kita pikirkan bareng-bareng setelah ini. Menarik sekali. Sebuah pemikiran penutup yang penting banget. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan dari buku Harari ini. Sama-sama. Dan terima kasih buat Anda semua yang sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.